Nah, oke sahabat jurnal, sekarang kita akan mediumisasi atau cara-cara memediumisasi ya Kang. Iya. Nah, menurut Kang Aang itu mediumisasi yang ibaratnya yang udah terlatih atau belum terlatih gimana? Secara singkatnya aja. Jadi bisa dibedakan lah mana yang udah sering latihan ataupun belum. Nah paling kalau yang untuk orang awam itu sering kadang Mungkin tidak merasakan iya, apa-apa gitu. Tapi yang baru belajar lah gitu. ya ada gambaran gitu pas mediator. Berarti harus berimajinasi ya. Nah untuk yang memasukkan juga kan bukan cuma kita memasukkan jin Iya. seperti itu, tapi kita harus keyakinan Iya. dulu, keyakinan kita ditimbulkan sama di sini udah kepegang sebuah energi gitu. Ya kalau kita agak kepegang sebuah energi itu tidak akan masuk. Berarti cuma angin doang lah. Ya angin. Ya, Jadi kadang kita bisa coba lah sama kedua spiritual kita lah. Ya. Oke teman-teman siap? Yuk. Bantu. Di sini kita akan memediumisasi kepada mediator yang ibaratnya Baru masih lah. baru lah. Ya baru. Nah kalau seperti ini kan si posisi mediator ini apa ya namanya, kadang nggak kebayang apa-apa. Nah suatu saat pasti akan ngebayang sebuah apa gambaran gitu kan. Jadi mungkin butuh proses lama ya Kak? Iya. Mungkin juga saya sering lihat ketika latihan mediator cuma ada yang memejamkan mata terus berguling tidur tapi tidak gerak apa-apa. Mungkin Ya, menurut pandangan Kang itu apa itu? kalau itu bisa disebutkan dengan apa ya, mediator tahap awal gitu. Jadi mediator tahap awal itu ya masuklah tapi tidak sadar, cuma posisi energi. ya jadi posisi kita tuh berbenturan dulu gitu, kadang fisiknya tidak kuat. Nah ini seperti kayak gini lah ibaratnya tuh hampir tidak sadar dia, keadaannya kayak yang tertidur gitu. Nah jadi sahabat jurnal, di sini kita apa tutorial mediumisasi. Kebanyakan orang-orang masyarakat ketika melihat acara seperti kita ini suka ada yang penasaran, suka ada yang nanya bisa saya tidak, bisa saya tidak. Mungkin kata mereka itu gampang, tapi kan juga ada butuh proses latihan ya Kak? Ya, jadi antara si spiritual sama yang memasukkan itu sama yang ini harus sinkron gitu. Iya. Ibaratnya kan si posisi ini nih spiritual, jadi enggak langsung memasukkan ke tubuh saja, tapi itu ada prosesnya, kita harus memasukkan energi Lewat kemana mana gitu. Terkadang sih rata-rata di sini di pundak. ya disalurkan ke sini. Kalau ke apa saraf itu bahaya kan. Berarti kalau di saraf ya mungkin yang udah terlatih lah gitu ya. Iya, Harus itu ada bisa, tahap-tahapnya. Mungkin setiap setiap guru atau pembimbing pasti berbeda-beda ya Kang. Tapi kita mungkin berbeda landasan ilmu, tapi tetap kita menghormati. Terkadang sih yang baru ini kayak yang histeri gitu. Jadi Cuman bawaannya ketawa atau gimana ya? imajinasi dulu gitu. Nah ini Kang Nana, menurut Kang Nana udah ada energinya belum? Kalau menurut saya kalau ini udah ada energinya, cuman ini belum pas lah. Mungkin dari si tubuh mediatornya juga ya Kang? Iya. Apakah Kadang-kadang. dia udah siap atau belum ya, kita kan nggak tahu dalam hatinya. Jadi kadang si posisi mediator belum percaya diri di dalam hatinya gitu. Mungkin Kita masih ada rasa takut lah. bisa saja gitu mengucapkan dari mulut, tetapi nggak tahu gitu dalamnya kayak gimana. Nah posisi kayak Kang Amung, kayak Kang Nana kayak gini nih, ini adalah sebuah energi ya Kang, yang disalurkan ke seluruh tubuh mediator biar bisa gerak tuh Kang. Seperti kayak gini harus dipancing dulu, gerakin kemana, salurkan Dan ini. juga ini pengalaman saya juga waktu dulu kan pernah jadi mediator Kang. Memang sih tahapnya lama. Iya lama. Kadang saya juga kayak dikendalikan. Jadi gak sadar, jatuh kemanapun juga gak sadar. Tapi beriringnya waktu sering latihannya bisa kita kendalikan. Jadi terkadang sih suatu jin ataupun ini kan jin namanya energi ya Kang, dari lewat energi dulu gitu. Jadi bisa berbicara itu seperti kayak memori tuh, Iya. masukkan ke tubuh. Jadi kayak membisik. Iya. Seperti misalnya gini, ada sosok jin ke tubuh kita, tapi tubuh kita jangan dikuasai penuh. Iya. Mungkin kita dalam batin kita berkomunikasi dengan coba Anda ceritakan lewat mulut saya, mungkin gitu ya kan. Iya. Tapi kan saya juga jujur lah ibaratnya gini Kang, kalau kemasukan mediator lebih baik
saya sendiri yang memasukkan gitu Iya. daripada kita harus membantu ke seseorang untuk memasukkan. Oh. Kadang beda-beda kan gitu Iya. cara Beda-beda energi ya. energinya beda gitu. Jadi kan kalau kemasukan kita ngumpulin energi dulu di sini langsung seperti ini nih, seperti contohnya kayak gini kan. Saya mohon maaf ya ini sebagai edukasi saja, nanti selalu bisa dikendalikan lah Mungkin kan berbeda apa edukasi lah. ya. Nah ini kan tahap kita membuka sebuah apa jadi mediator kayak gini. Cakra, ngalahin cakra. Itu seperti bisa dipendalkan kembali. Oh, jadi mental. Yes, kan energi posisi kita kumpulin dulu di sini rata-rata. Di tenggorokan. Iya tenggorokan kan kayak yang apa gini teh lembung gitu. Nanti kalau kita memasukkan ke sini udah bisa dikendalikan. Tapi kalau kepikiran juga bisa lewat saraf. Berarti ada tahap pembelajaran juga ya. Mungkin kan setiap mediator pengennya dibantu mungkin itu karena versi-versi mereka yang beda. Iya, terkadang kan dia masih bingung harus bagaimana jadi mediator. Kalau saya sih ya ibaratnya gini, kita harus yakin dulu, Siap. kita harus membersihkan hati sama pikiran kita supaya kan posisinya si jin tersebut kan yang paling susah kan jadi mediator itu ibaratnya dia mempunyai kodam gitu. Oh, Jadi susah. berbenturan. Ya berbenturan. Jadi gimana ya kadang-kadang yang masuknya kodamnya gitu. Oh, berarti si jin itu cuman kayak menengok doang, tapi yang mau menguasai tubuh kita ada kodamnya menolak. Iya kayak gitu. Jadi seolah-olah jin yang bicara padahal kodam kita. Kecuali kita kan harus berkomunikasi batin dulu sama sosok yang ada di dalam tubuhnya. Kecuali badan kita itu bersih dari kodam kan. Jadi bukan kita mengusir atau membersihkan kodam yang ada dalam tubuh. Dikendalikan dulu kodam Iya. kita ya. Jangan sampai kodam kita mengendalikan tubuh kita. Jadi ibaratnya setiap manusia itu punya roh ya kan? Ibaratnya sempurna lah. Jangan sampai ibaratnya jadi mediator kodam kita yang mengendalikan tubuh kita ya kan. Ya terkadang sih yang namanya kodam itu kan kodam kita gak bisa dilihat karena itu seperti apa bentuknya ruh lah kadang kayak gitu. Nah kalau yang kodam harimau kodam itu bisa saja bawaan dari si jin yang di luar sana. Jadi jin lewat Iya. atau kita ibaratnya kita pernah berguru di mana atau apalah mencari ilmu. Kan rata-rata gini Kang, pandangan dari pembimbing saya, setiap kita wirid apapun juga mungkin ada yang datang. Ya, Walaupun seperti wirid itu. sesingkat mungkin, tergantung niatnya kita ya. Berarti yang baru seperti ini ya Kang Iya. prosesnya. Kadang susah, kadang gampang. Biasanya yang seperti ini kalau 1 minggu terus latihan itu bisa kan, bisa dikendalikan. Kalau rutin lah. Ya kalau rutin. Saya juga dulu pas jadi mediator itu dilatihnya, saya juga sempat tidak percaya lah gitu katanya. Sama Ke teman, hal-hal ya begini ke teman katanya. Suruh dimasukin katanya. Enggak lah saya mah ini ada yang jaga gitu. Kadang seperti itu jadi meragukan lah. Tapi ketika saya latihan di sawah atau di mana, bayangin dulu seperti apa energinya, kepekaan kita, tiba-tiba sini mual lah. Ya bisa. Nah, Masuk menurut tadi kan membayangin ibaratnya menurut psikologi itu imajinasi kita ya. Nah kalau seperti ini memancing sebuah emosi ya gitu. Berarti supaya Semakin- emosi si sosok itu Ya semakin panas kan semakin ini harus dipancing dulu. dia memasukkan emosi sosok yang ada di sekitar ini. Iya. Biasanya kalau dipancing tuh semakin besar energi ya Kang. Jadi semakin kerasukan gitu. Iya. Oke teman-teman, ke sahabat Yuna, sosok yang masuk ke tubuh mediator baru kita ini adalah mungkin ini sosok seperti apa Kang? Kayak harimau weh. Kayak hari ini. Mungkin ini dia belajar dari ini, Mungkin dari dulunya belajar dari apa lah, dari dulunya mungkin imajinasinya harimau weh. Kalau seperti ini kan posisi mediator udah dimasukin ya. Nah ini tidak bisa berbicara terkadang. Ada prosesnya lagi tuh. Kecuali kita memancing sebuah emosinya. Nah, berarti kan ini kalau menurut ilmu psikologi ini semacam apa ya,
dissociative disorder. Iya seperti itu. Jadi mengubah kepribadiannya menjadi pribadi yang lain. Ini seperti ini ya Kang. Jadi berimajinasi sendiri. Mungkin kalau Jadi yang lain mah berimajinasi ular, gerakan ular seperti apa. Ini harimau ya. posisi mata itu selalu tertutup kalau yang baru tuh. Iya. Nah tiba-tiba suatu saat nanti akan terbuka dengan Kalau sudah sendirinya. terlatih terus ya. Iya. Jadi kalau posisi mata kita terbuka seperti kita sadar gitu. Iya. Di sana banyak orang atau kayak gimana. Nah kalau ini kan posisi tertutup lah, ibaratnya berbicara juga susah, mata juga susah terbuka gitu. Kalau menurut pandangan Kang mana ini energi di sini? Berarti ini masuk sepenuhnya apa tidak? Ini belum masuk penuhnya. Jadi masih agak mengambang atau nempel gitu ya. Nah, jadi kan kalau kemasukan semua kan ini ibaratnya apa ya? Saya juga cuma cerita ya. Nah kalau kemasukan semua di sini uratnya pada apa keluar semua. Jadi sama kayak itu meluapkan emosi tenaga ya. itu budak-budak gitu. Kadang mata terbuka. Nah, sahabat jurnal, inilah sosok mediator kita yang baru. Kalau sahabat jurnal mau mencoba, ibaratnya jangan mencoba sendiri. Harus ada pembimbingnya ya Kang. Ya harus ada pembimbing. Ini bukan untuk ditiru lah bagi para sahabat jurnal yang belum memahami betul tentang ilmu mediator ya Kang. Karena setiap apa manusia punya pembimbing berbeda-beda. Dan kita di sini juga tidak sembarangan melakukan kegiatan ini ya Kang. Ada pembimbingnya. Mungkin dari Kang Ang beda guru, Kang Nana beda guru, termasuk saya juga. Yang saya takutkan lah di luaran sana kadang ada yang memasukkan jin asal-asalan Iya. saja kan. Asal masuk ke tubuh mediator padahal itu Ya kan bahaya. untuk yang memasukkannya juga ibaratnya lah. Sebelum memahami ya, jangan harus paham. berani-berani lah gitu. Kadang-kadang orang gini ya, ibaratnya dia udah tahu cara memasukkan tapi ibaratnya dia baru tahu sebulan lah. Tapi jangan ibaratnya jangan terlalu apa percaya diri lah. Saya juga waktu apa belajar memasukkan ini nggak langsung dipraktekkan Kang. Tergantung pembimbing ya, tergantung pembimbing saya. Kalau udah kamu sudah siap memasukkan, ya udah saya turutin. Ibaratnya pahami dulu dasar Iya. ilmunya ya Kang. Jadi sebelum kita langsung terjun kayak gini Iya. gini. Jadi kan bawaan seseorang kadang yang melihatnya kadang lucu Iya. gitu. Takutnya. Saya juga jujur aja Kang, dulu disuruh memasukkan sesuatu saya tidak mau karena belum pede. Bah, dulu kan saya baru belajar 2 bulan gitu. Nah baru ke sosok memasukkan itu saya udah hampir 1 tahun lah bisa kayak memasukkan ini. Jadi semuanya sahabat-sahabat sih, kalau kita belajar memasukkan ke tubuh mediator, ketika kita baru belajar 1 bulan atau 2 bulan, jangan berani-berani walaupun disuruh orang juga. Jangan ibaratnya so tahu ya Kang. Iya, saya tahu. Takutnya kita bisa memasukkan tapi tidak bisa mengeluarkan caranya. Nah, saya juga kan diajari sama guru saya Kang, kalau ibaratnya mengeluarkan sebuah sosok itu yang pertama keyakinan. Iya. Nah, yang kedua itu ibaratnya jangan sampai langsung giniin. Iya. Soalnya kalau di sini kan posisi kita ngeblank ya, kayak gimana. Jadi lewat saraf ya. Ya takutnya kan Mungkin harus yang disebut cara dengan sukma ya. pelan-pelan mungkin ya. Kan ada yang disebut sukma atau apalah, gak tahu lah Kang. Ibaratnya kalau udah di sini kan kadang sering langsung gimana ya, kayak yang pingsan. Nah, biasanya sering seseorang ke sini dari sini ke sini ya. Tapi mungkin menurut saya ya, ketika melihat acara kayak gini mungkin cara memasukkan sama mengeluarkan ada yang berbeda ya Kang. Berbeda-beda. Ada kadang-kadang dari sini mengeluarkan ya, dari sini mungkin dari sini. Tapi kebanyakan saya lihat dari belakang. Ya dari belakang kebanyakan. Sama jinnya itu harus apa dulu lah jenis jinnya, jin apa gitu. Kan kalau yang seperti biasa kuntilanak atau apa di ini aja udah keluar. Tapi kalau beda lagi sama jin koloni yang mempunyai ilmu yang tinggi, itu harus dilemahkan dulu ya Kang, ibaratnya. Ya kalau melemahkannya di sini apa energi panas mungkin atau sejenisnya ya. Mungkin kita bisa keluarkan aja kan. Udah dikeluarkan kamu? Kita keluarkan aja. Apa mau Coba. ada yang masuk? Coba. Jadi teman-teman tadi sosok mediator kita sosok seperti harimau ya Kang. Ya terkadang Dari sini posisi mediatornya sangat lemah ya. Kadang kayak gini nih kan. Lama gitu susah ngegerakin.
sahabat subscribe yang berada dimanapun Anda berada, yang bagi di bawah umur ini, jangan sekali-kali mencoba ini ya Kang, tanpa pembimbing. Ini bukan untuk ditiru, tapi saya di sini bukannya menakut-nakuti ya. Kami di sini juga tidak menyimpang dari agama. Di sini kami coba tutorial supaya apa ya, memahami dasar-dasar mediumisasi atau menjadi mediator, cara memasukkan dan mengeluarkannya. Termasuk juga si mediator itu sendiri harus ada tahap pembelajarannya. Iya benar. Jadi ibaratnya seperti ini aja, kita kalau udah yakin sama Iya. apa bisa membentukkan sebuah energi itu terkadang nggak usah pakai baca-bacaan juga masuk kan gitu. Tapi kita harus kuat dulu ininya gitu. Jadi seperti itulah posisinya. Jadi gimana Kang? Kang posisinya berat. Nah teman-teman, Yang jadi pas awal itu gimana ya energi yang masuk? blank sosok yang masuk ke mediator baru kita itu adalah sosok harimau ya. Oke sahabat jurnal, tadi kita telah melaksanakan kegiatan podcast ya Kang. Ya, podcast. Dari kita berbincang sejarah jurnal tentang kebatinan, terus ada latihan-latihan mediumisasi Ya, seperti latihan apa yang baru mediumisasi. jadi mediator. Nah menurut Kang Tayo kan baru ya jadi mediator. Perasaannya gimana tadi? blank Berat. berat. Mungkin dari pandangan Kang Nana gimana tadi? Ya mungkin tadi silakan Bang Raya kan belum terbiasa lah dari ini kan, ini baru kan, jadi seolah-olah pikirannya kok agak ini. Mungkin kayak yang belum siap lah gitu ya. Dan menurut Kang Amung tadi sosok apa yang itu? Yang pertama itu seperti harimau, terus yang kedua kunti. Oh, tadi Kunti sempat mau masuk, Dia sempat tapi memasuk, gak cuma jadi ya? ditolak. Mungkin dari tubuh Kang Tayanya juga ya udah. Ada penolakan. menerima sebuah karakternya gimana gitu. Nah, menurut Kang Ang tadi setelah kegiatan ini gimana kedepannya kita ini supaya lebih baik lagi? Untuk kedepannya ya dari saya lah, ibaratnya jaga kekompakan. Ibaratnya kita itu harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita menilai seseorang. Nah ibaratnya kedepannya ya semoga saja lah tim jurnal misteri kedepannya semakin banyak, jadi semakin banyak keluarga itu semakin banyak rezeki juga ya benar. Kang. Jadi memperpanjang tali silaturahmi, rezeki kita lancar ya. Dan yang paling intinya di sini tim kita ini lupakan ego masing-masing. Iya benar. Seberat apapun masalah, jangan sampai kita kebawa tim ini, ya Kang. Iya. Jadi ada pepatah mengatakan diam lebih elegan daripada mereka yang lupa bercermin. Daripada kita sibuk mengomongkan orang lain, kita juga sendiri lupa bercermin ya Kang. Ya mudah-mudahan kedepannya tim jurnal misteri ini lebih diterima masyarakat luas. Amin. Jadi kita di sini bukan menakut-nakuti konten kreator kita. Di sini kita juga ada edukasinya ya Kang. Ya, jadi menjadikan sebuah komunitas Majalengka lah sebagai wadah utama gitu. Jadi mau itu belajar tentang kebatinan sama bisnis dan lain-lain itu ada di sini semoga saja gitu. Jadi kan semakin banyaknya anggota gitu, semakin menyebarkan kebaikan kepada sesama gitu, bukan cuma ke bangsa jin doang gitu. Ke bangsa manusia juga kita harus saling mengingatkan ya. Jadi begini, jadi setiap pembelajaran ilmu orang masing-masing punya landasan dan pengajaran yang berbeda, tapi dalam perbedaan itu kita harus menghormatinya. Jangan sampai kita karena perbedaan kita pecah belah ya Kang. Intinya kita bineka tunggal ika di sini. Jadi walaupun berbeda tetapi tujuan keindahannya. Iya. Kalau kita tidak berbeda-beda kan mungkin ibaratnya kalau sebuah nama aja masa harus sama, kan orang kedar ini namanya sama semua gitu. Oke teman-teman, itulah kegiatan podcast kami malam ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat jurnal dan subscriber di seluruh Indonesia dan dunia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen demi perkembangan channel kita. Ikuti terus pesan kami di Jurnal Misteri.